Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan tipologi hubungan agama dan politik. Tema ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bagaimana agama dan politik saling berkaitan, baik pada saat pemilu, di media sosial, maupun dalam kebijakan pemerintah. Karena itu, hubungan agama dan politik menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu politik dan sosiologi, sebab keduanya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Hubungan agama dan politik membahas bagaimana agama memengaruhi kehidupan politik dan bagaimana politik memengaruhi kehidupan beragama dalam masyarakat. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan nilai moral, etika, dan pedoman sosial. Sementara itu, politik berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan dalam negara. Kalau menurut Jonathan Fox, agama tetap memiliki pengaruh besar dalam politik modern karena agama menjadi sumber identitas moral dan kekuatan sosial di tengah masyarakat. Dalam kajian agama dan politik, terdapat beberapa konsep penting. Yang pertama, ada agama sebagai legitimasi kekuasaan. Dalam konsep ini, agama sering digunakan untuk memperkuat atau membenarkan kekuasaan politik. Pemimpin kerap menggunakan simbol dan nilai agama agar mendapatkan dukungan masyarakat. Yang kedua, itu ada agama sebagai etika politik. Agama memberikan nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, sehingga politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada moralitas. Yang ketiga, itu ada agama sebagai identitas politik. Banyak masyarakat yang memilih pemimpin atau partai itu berdasarkan kesamaan agama atau kelompoknya. Namun jika digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Yang keempat, itu ada agama sebagai alat mobilisasi politik. Karena agama memiliki pengaruh emosional yang kuat, agama jadi sering digunakan untuk menggerakkan massa dan membangun dukungan politik. Para ahli juga membagi hubungan agama dan politik itu ke dalam 3 tipologi utama. Yang pertama ada tipologi integralistik, yaitu pandangan bahwa agama dan negara itu merupakan satu kesatuan. Nah, dalam sistem ini, agama menjadi dasar negara dan hukum agama menjadi hukum negara. Yang kedua, ada tipologi sekularisti yang memisahkan agama dan negara. Jadi agama dianggap sebagai urusan pribadi, sedangkan negara harus bersikap netral terhadap semua agama. Yang ketiga, ada tipologi simbiotik, yaitu pandangan bahwa agama dan negara saling membutuhkan tetapi tidak menyatu sepenuhnya. Agama memberikan nilai moral, sementara negara melindungi kehidupan beragama masyarakat. Model simbiotik ini dianggap paling sesuai dengan konteks Indonesia. Menurut saya, agama memiliki peran penting sebagai sumber moral dalam kehidupan politik. Namun, masalah muncul ketika agama digunakan hanya sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan. Di era media sosial, isu agama dan politik sangat mudah menyebar dan sering memicu polarisasi di masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu bersikap lebih kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang memanfaatkan agama. Nah, kesimpulannya, hubungan agama dan politik merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Agama tidak hanya berperan sebagai sumber nilai moral dan etika, tetapi juga sering hadir sebagai legitimasi kekuasaan, identitas sosial, hingga sarana mobilisasi politik. Dari 3 tipologi hubungan agama dan politik, yaitu integralistik, sekularisti, dan simbiotik, Indonesia lebih mencerminkan pola simbiotik karena agama dan negara saling mendukung tanpa menyatu sepenuhnya. Karena itu, tantangan utamanya bukan memisahkan agama dari politik, tetapi bagaimana menempatkan agama sebagai proporsional dalam kehidupan politik. Sikap kritis masyarakat sangat diperlukan agar agama tetap menjadi sumber moral dan pemersatu, bukan alat kepentingan kekuasaan yang dapat memicu perpecahan. Dengan demikian, nilai-nilai agama dapat memperkuat kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa secara sehat dan berkeadaban.